Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, Kak semangat banget nih. Pasti karena kita masuk bulan baru ya. Betul Kak Reta. Kak Reta, minggu depan kita akan merayakan Imlek loh. Iya Kak, tapi aku nggak bisa kumpul bersama keluarga besar. Jadi online di rumah aja. Iya betul Kak, tapi nggak apa-apa. Kita sabar dulu aja ya. Nah, aku juga nggak bisa kumpul bersama keluarga besar. Tapi untuk adik-adik yang mau merayakan Imlek bersama, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Betul Kak. Nah, adik-adik di rumah, yuk sebelum kita ibadah, kita mau doa dulu ya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau masih menangkan kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah online kids ini. Tuhan Yesus, supaya berkati, supaya rapi, supaya fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
kita mau tumbuh. Yo baca kitab suci. Teman-teman mari kita semua baca kitab suci. Yo 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 baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Pasti masih membahas tentang integritas kan? Betul Kak. Jadi kita membahas tentang integritas tokoh-tokoh Alkitab dalam masa sulit mereka. Oh gitu ya Kak. Pasti Kak Reta dan adik-adik di rumah tentunya udah gak sabar nih mau mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Tapi sebelum itu kita harus siapkan hati kita. Kita mau berdoa buat Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati. Biarlah kami duduk dengan diam dan kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tidak terasa adik-adik, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021 ini. Kakak percaya sekalipun kita masih beribadah secara online, kakak yakin adik-adik di rumah sangat-sangat antusias untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kakak percaya kita semua siap untuk menerima firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak hari ini mempunyai gambar. Gambarnya ada di samping kakak. Nah, siapa yang tahu gambar ini? Semua pasti tahu gambar ini, karena gambar ini sangat-sangat kita sering lihat adik-adik. Nah, adik-adik, gambar ini adalah sebuah penjara. Penjara sekarang ya adik-adik ya, bukan penjara seperti yang dulu. Nah, di tempat penjara ini adalah sesuatu tempat yang paling sangat dihindari oleh manusia. Karena kenapa? Karena di tempat tersebut banyak sekali hal-hal yang tidak enak. Gelap, udaranya sangat tidak enak, tempatnya mungkin kotor, atau mungkin juga di sana tuh sangat-sangat tidak sehat adik-adik. Dan itu sangat-sangat dihindari adik-adik oleh setiap orang. Nah adik-adik, lalu kakak punya satu kata lagi. Katanya ada di samping kakak ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Integritas. Nah, jadi integritas penjara. Menurut adik-adik, apa hubungannya ya sama firman Tuhan hari ini? Hari ini kakak akan berbicara tentang integritas di dalam sebuah penjara. Cerita ini ada tercatat dalam Alkitab. Adik-adik bisa lihat di Alkitabnya adik-adik. Di Lukas 16, di situ diceritakan 2 orang murid Tuhan Yesus yang masuk penjara dan punya integritas. Nah, adik-adik masih ingat kan integritas itu apa? Integritas itu adalah konsisten melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan adalah perbuatan yang baik, terus-menerus dilakukan. Itu namanya integritas. Kalau adik-adik berdoa, adik-adik harus integritas dalam berdoa. Setiap hari harus melakukan. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, kejadian ini terjadi pada saat waktu itu ada di sebuah kota. Kotanya namanya Filipi. Pada saat itu 2 orang muridnya Tuhan Yesus ini, kakak belum sebutin namanya, karena nanti di ujung cerita pasti adik-adik tahu. 2 murid ini sedang berkunjung biasa. Murid-murid Tuhan Yesus mengabarkan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan kepada banyak-banyak orang, kepada orang-orang yang ada di kota manapun. Itu tugasnya murid Tuhan Yesus. Dan 2 orang murid ini seperti biasa, dia pergi ke kota-kota dan sampailah di kota Filipi, bertemulah dengan seorang perempuan. Perempuan ini ternyata punya roh namanya roh tenun adik-adik. Kalau sekarang roh tenun itu apa? Roh tenun itu sekarang ini adalah seorang perempuan yang pekerjaannya adalah mempunyai pekerjaan yang kata orang sekarang adalah dukun adik-adik. Dukun itu apa kak? Dukun itu adalah orang yang mempunyai roh jahat dalam dirinya dia. Dan itu dilakukan untuk menghasilkan segala sesuatu yang mungkin tidak baik adik-adik. Dan pastinya tidak baik. Karena roh itu bukan berasal daripada Tuhan. Dan perempuan itu digunakan oleh tuan-tuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pada saat itu tuan-tuannya dan perempuan ini mengikuti 2 murid Tuhan Yesus. Dia mengikuti kemanapun murid Tuhan Yesus pergi. Dan itu membuat salah satu muridnya Tuhan Yesus itu terganggu. Dan akhirnya
Muridnya Tuhan Yesus itu langsung menghadap si perempuan tersebut. Lalu dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Seketika jadi roh jahat yang ada dalam dirinya itu pergi. Dan kakak bilang, tuan-tuannya itu merasa kesal dia. Dia marah tuan-tuannya. Semua tuan-tuannya itu marah. Karena kenapa? Perempuan itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan akhirnya perempuan tersebut pun terbebas dari roh tersebut. Dan tuan-tuannya marah. Akhirnya mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan, yaitu mereka mulai memasukkan dua muridnya Tuhan Yesus itu ditarik, dibawa ke penguasa-penguasa di kota tersebut, di kota Filipi tersebut, lalu diadili. Bukan cuma diadili ya adik, bajunya dirobek, lalu apalagi mungkin dipukuli ya adik. Setelah dipukuli dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, penguasa-penguasa kota tersebut bilang kepada si kepala penjara, "Kepala penjara, kamu harus jaga dua orang ini ya. Jangan sampai lepas." Dan si penjara bilang, "Siap, komandan." Dia bilang gitu. Lalu apa yang terjadi? Pada malam hari di dalam penjara, murid-murid Tuhan Yesus sedih gak di penjara? Nangis gak? Bersungut-sungut gak? Gak ya. Murid Tuhan Yesus punya integritas, punya konsisten. Konsisten apa? Konsisten melakukan perbuatan yang Tuhan mau lakukan. Yang dilakukan muridnya Tuhan Yesus, sekalipun mereka tangannya diikat, kakinya dipasung, jadi nanti bisa lihat gambar yang dipasung seperti apa, itu tidak bisa bergerak ada. Tapi ada satu yang bisa bergerak, mulutnya dia bisa bergerak. Dua murid Tuhan Yesus ini bergerak dari mulutnya. Dia melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan melalui mulutnya. Integritas, konsisten dalam melakukan perbuatan melalui mulutnya. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Sepanjang malam muridnya Tuhan Yesus itu berdoa di hadapan Tuhan. Mereka berdoa sekalipun tangan mereka terikat, kaki mereka tidak bisa bergerak, tapi mereka berdoa. Bukan cuma berdoa, mereka bernyanyi sekalipun mereka tahu mungkin ada orang-orang yang nggak suka di dalam penjara tersebut dengar nyanyian mereka, tapi mereka tetap bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan orang-orang di sekitar penjara tersebut yang menjadi tahanan mendengar doa mereka, mendengar nyanyian mereka, mereka tersentuh aja. Dan seketika apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Kalau kamu punya integritas, mujizat pasti akan terjadi adik-adik. Kalau kamu punya konsisten dalam perbuatanmu, mujizat terjadi adik-adik. Apa yang terjadi adik? Tiba-tiba gempa bumi adik. Gempa bumi itu membuat penjara itu bergetar. Dan apa yang terjadi? Pintu penjara terbuka adik. Pada saat pintu penjara terbuka, si kepala penjara yang sedang tertidur pulas, dia kaget. Wah, penjara. Dia mulai ngecek penjara-penjaranya. Setiap ruangan-ruangan penjara dia cek. Ternyata semuanya sudah kebuka adik-adik. Waktu sudah kebuka, si kepala penjara ini, dia takut. Takut kenapa? Karena dia sudah disuruh untuk menjaga dua muridnya Tuhan Yesus ini supaya tidak pergi. Tapi dia lihat penjara itu kosong, dia mulai pergi, dia ambil pedangnya, dia mau bunuh diri adik-adik. Dia mau membunuh dirinya sendiri. Tapi seketika muridnya Tuhan Yesus, kakak bilang, muridnya Tuhan Yesus itu ada dua, Paulus dan Silas. Pada saat itu Paulus berkata, "Celakalah kamu, jangan, aku ada di sini." Seketika si kepala penjara itu mulai mendengar suara Paulus, dan dia mulai ke dalam, dan dia mulai berlutut adik-adik di hadapan si Paulus adik-adik. Yang hebatnya adik-adik, kakak bilang, di dalam integritas, saat kamu konsisten, saat kamu berintegritas melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan setiap hari, ada mujizat. Mujizatnya banyak adik-adik. Mujizatnya banyak. Tadi Paulus mujizatnya tiba-tiba penjaranya terbuka, seketika dia bisa keluar.
Yang kedua, dalam konsisten, dalam integritas. Ada orang-orang yang merasakan integritas kita, merasakan konsistensi kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik tahu, kepala penjara yang tadinya mungkin dia tidak kenal Tuhan, pada saat kejadian malam itu, dia mulai kenal sama Tuhan. Dia ajak Paulus, dia dengerin Paulus dan Silas berfirman, mendengarkan firman-Nya. Lalu apa yang terjadi? Dia ajak Paulus di saat yang bersamaan, dia ajak Paulus dan Silas ke rumahnya. Dan yang hebatnya lagi, integritas menghasilkan mujizat. Seisi keluarga kepala penjara itu mengenal nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua punya integritas. Murid-muridnya Tuhan Yesus, Paulus dan Silas punya namanya integritas. Kakak yakin adik-adik di rumah punya namanya integritas. Sekalipun nih, Paulus dalam kelemahannya, dalam pergumulannya, dalam masalahnya, ada hal yang mungkin dia takut hadapi, tapi dia lakukan di penjara, dia berdoa, dia bernyanyi, dia lakukan integritas, dia lakukan konsistensinya dalam perbuatan dia, itu menghasilkan mujizat. Dan kakak percaya, adik-adik di rumah, kalau adik-adik punya integritas dalam keadaan apapun, baik senang, baik susah, baik ada dalam pergumulan, dalam masalah apapun, kakak yakin kok, adik-adik di rumah pasti bisa tetap konsisten dan berintegritas dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya gampang adik-adik, seperti tadi Paulus, seperti Silas, sekalipun dia dalam masalah, dia dalam penjara, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah sama Tuhan, tapi dia tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Dan hasilnya apa adik? Bukan cuma buat diri Paulus dan Silas, tapi buat orang lain. Nah, intinya adalah integritas itu dalam segala hal apapun, sekalipun kamu susah, sekalipun kamu dalam pergumulan, integritas itu perlu dan akan menghasilkan mujizat yang adik-adik akan dapatkan dan orang lain rasakan. Nah, adik-adik, sekali lagi kita belajar integritas hari ini. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti mengerti dan minta sama Tuhan roh integritas tersebut. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kakak percaya adik-adik di rumah pasti antusias untuk mendengarkan firman Tuhan minggu depan lagi. Ceritanya tercatat di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Adik-adik bisa baca di Alkitab tersebut. Wah, Kareta, Paulus dan Silas hebat ya. Meskipun mereka dicambuk dan di penjara, mereka tetap mau memuji Tuhan. Iya Kak, pasti mereka percaya penuh sama Tuhan dan Tuhan akan menolong mereka dalam kesusahan. Mereka keren ya. Aku mau deh sama seperti mereka. Iya Kak, aku dan adik-adik di rumah tentunya mau juga seperti mereka. Nah, adik-adik di rumah, ibadah kita telah selesai. Dan jangan lupa ya, minggu depan kita masih ada ibadah online lagi. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Kids Ministry GBI dan Mogot. Dan follow Instagramnya @kidsministry.dm. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini adalah hari yang indah Tuhan sudah buat setiap kami. Kami berdoa untuk Pak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Jokowi, wakilnya, dan menteri-menterinya ya Tuhan. Apapun yang beliau lakukan untuk negeri kami, Engkau yang buat berhasil. Dan kami percaya Engkau akan membebaskan Indonesia dari virus corona, dari resesi ekonomi. Dan Engkau juga akan memberkati setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada hari ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap kegiatan yang sudah kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami persiapkan diri kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari adik-adik, dimanapun kamu berada, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, buka pikiranmu, dan terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus yang luar biasa untuk adik-adik yang sangat-sangat semangat,
Adik-adik yang penuh dengan kepandaian, roh takut akan Tuhan. Engkau akan berjalan dengan kesuksesan. Sukses dalam studimu, sukses dalam kesehatanmu, sukses dalam keluargamu. Dan apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik akan berhasil. Dan kami percaya Tuhan sertai adik-adik dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya, adik-adik sama-sama kita katakan, amin. Baca kitab suci, kalau kita mau tumbuh, yuk baca kitab suci. Teman-teman, mari kita semua baca kitab suci. Yo 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 yo, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh